semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Dina dengan NIM 40082100050. Di sini saya dari program studi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Jadi apa sih siklus menstruasi itu? Siklus menstruasi adalah proses perubahan pada organ reproduksi wanita untuk mempersiapkan kehamilannya. Jadi bisa dilihat, gambar di samping saya ini merupakan organ reproduksi wanita. Nah, di sana terlihat ada otot rahim yang disebut dengan miometrium dan di bagian dalamnya disebut dengan lapisan endometrium. Nah, jadi selama siklus menstruasi terjadi perubahan pada endometrium. Nah, di mana endometrium yang akan kaya pembuluh darah ini akan mulai menebal. Sementara di sisi lain ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium ini yaitu indung telur yang akan mempersiapkan sel telur untuk pembuahan. Jadi setelah dibentuk, sel telur tadi akan berjalan menuju tuba falopi. Dan sel telur tersebut akan menunggu sperma yang datang untuk membuahi sel telur tersebut. Dan jika terjadi pembuahan, maka akan terbentuk yang namanya zigot. Dan rahim tadi sudah disiapkan. Nah, jadi endometrium yang tebal tadi adalah untuk mempersiapkan pembuahan sel telur dan untuk tempat bertumbuhnya zigot. Dan kelak zigot ini akan menjadi janin dan menjadi bayi. Lalu, apa yang terjadi kalau seandainya sel telur yang sudah dibuat oleh ovarium atau indung telur itu ternyata tidak jadi atau tidak terjadi pembuahan? Nah, maka akhirnya sel telur tadi akan menuju rahim atau endometrium dan terjadi peluruhan karena tidak dibuahi. Jadi, endometrium beserta sel telur tadi akan keluar melalui vagina dan terjadilah pendarahan pada wanita. Pendarahan ini biasanya terjadi antara 2 sampai 7 hari. Ayo, siapa yang di sini ketika pendarahan lebih dari 7 hari atau ada yang tidak menstruasi sama sekali? Nah, saat proses menstruasi maka darah yang akan keluar sebanyak sekitar 30-50 cc. Ada juga literatur yang mengatakan hingga 80 cc. Tetapi jika Anda harus mengganti pembalut setiap hari 1 jam sekali karena darah yang keluar terlalu banyak, sebaiknya Anda mengunjungi dokter. Nah, proses menstruasi di sini terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi. Nah, jadi biasanya pada fase menstruasi ini gejalanya yaitu perut mulai terasa sakit di hari pertama karena dinding rahim terus berkontraksi untuk mengeluarkan darah dari endometrium yang luruh tadi dan sel telur tadi tidak dibuahi. Mengapa perutnya sakit? Karena itu terjadi kontraksi pada endometrium dan bisa menyebabkan menjadi bete, bad mood. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena terjadi penurunan kadar estrogen. Jadi estrogen yang menurun tadi menyebabkan menjadi lemas, kemudian bad mood, kurang rasa percaya diri, mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Nah, yang kedua ada di fase folikuler. Nah, fase folikuler ini kelenjar pituitari pada otak Anda akan menstimulasi atau menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, di mana ini akan terjadi pembekuan. Nah, jadi fase ini juga terjadi peningkatan pada kadar estrogen. Nah, akhirnya yang kita alami sedang menstruasi akan menjadi ceria kembali karena adanya hormon ini. Nah, peningkatan kadar estrogen ini secara perlahan. Jadi pembentukan atau fase ini kurang lebih sekitar 13 hari. Nah, yang ketiga ada fase ovulasi. Nah, pada fase ini ovarium yang tadi memproduksi sel telur akan masuk ke tuba falopi. Jadi sel telur ini akan berjalan ke tuba falopi dan fase ini pula terjadi pelonjakan estrogen. Nah, jadi kalau udah estrogennya udah naik, maka tadi yang akan mencapai puncak-puncaknya dia lagi ceria, kemudian happy, percaya diri, juga meningkat
pada tanggal 13 sampai 14 ini. Nah, karena terjadi pelonjakan dari estrogen tadi. Lalu yang keempat ada fase luteal. Nah, fase luteal pada siklus menstruasi ini yaitu terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28, di mana kadar estrogen mulai menurun, di sisi lain progesteron mulai meningkat. Dan pada akhirnya terjadi penebalan pada dinding rahim. Nah, pada fase ini, jadi kita tinggal menunggu apakah sel telur itu akan dibuahi atau tidak. Nah, jika tidak dibuahi, maka indung telur atau ovarium akan menghentikan secara perlahan produksi estrogen. Nah, jadi yang tadinya merasa galau, tidak percaya diri, kemudian di sisi lain karena perubahan hormon tadi, dari wajah akan memungkinkan adanya timbulnya jerawat. Nah, itulah perubahan hormon. Nah, kemudian fase luteal ini akan berlangsung terus sampai hari ke-28. Dan jika tidak terjadi pembuahan tadi, maka akan masuk ke fase menstruasi lagi, yaitu fase pendarahan. Karena dinding rahim tadi, lapisan endometrium yang sudah mulai menebal akan meluruh kembali. Jadi begitu terus siklusnya setiap bulan 1 kali. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang siklus menstruasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.